Oke cuy, ternyata berhasil. Eh, Masuk ke episode 14 kayak berarti dari season 2. Dan kita udah masuk juga di bulan Juni. Ini udah separuh perjalanan dari manusia yang ada di 2025 kayak gitu termasuk gua. Nah, gue bakal ngomongin beberapa hal di sini tapi kayaknya nggak bakal terlalu banyak karena gue juga udah agak ngantuk kayak gitu. Tapi gue pengen mention eh, satu hal yang penting banget dan ini aslinya lanjutan dari tulisan gue, yaitu gimana akhirnya generasi flower generation, orang-orang yang mungkin sekarang usianya udah di atas 60-an kayak gitu. Gue lupa deh flower generation itu kelahiran berapa, mungkin 1940-an atau 50-an kayak gitu. Nah, eh generasi flower generation, gue ulang tuh, generasi dari Indonesia dan generationnya di Inggris. Ini adalah generasi yang terobsesi akan kebencian, peperangan, kemudian perselisihan dan juga dominasi satu sama lain. Kelihatan dari mana? Ya udah lu track back aja dari sisi sejarahnya flower generation sampai turunannya ke bawah atau sebelumnya. Kerjanya kan perang cuy, ya nggak, perang dunia satu, perang dunia kedua. Nah, ini diwarisi kepada generasi selanjutnya yang kurang lebih nempel banget, yaitu si flower generation ini. Generasi yang mau tumbuh kayak gitu, yang berkembang, gue lupa apa flower generation atau bukan ya, gue lupa. Pokoknya generasi pasca berang banget yang terteteskan oleh spirit kebencian, perselisihan, konflik, perang, dominasi satu sama lain. Set berangsur-angsur jalan terus. Akhirnya kita masuk di era tahun 2000-an. Di mana kebanyakan orang yang lahir di tahun 2000-an sekarang umurnya udah 25. Udah masuk fase ya eh midlife crisis lah kayak gitu. Midlife ini aslinya bukan mid sih ya, tapi lebih ke ya, quarter life crisis. Nah, generasi 20 ini oh, karena mereka bisa dibilang masih unstable secara ekonomi, unstable secara uh, apalagi secara dominasi dan sebagainya, quote and quote, mau nggak mau mereka menerima semacam stigma, anjay, labeling dan framing design yang dibentuk oleh generasi atasnya. Generasi atasnya yang mana mereka ngerasa apa yang telah mereka jalani atau yang mereka lakukan itu betul-betul aja gitu. Gue selalu nyebutin ini generasi orang-orang yang punk, habis itu yang selalu self proclaim as a punk and as a rebel at G dan independence figure kayak gitu. Kenapa gue kesal? Karena gue ngelihat di sini uh, coba oke, let's say generasi punk itu lahir di tahun 70-an dan seterusnya, 70, 80-an, 90-an kayak gitu. Yang lu hasilin apaan cuy? Kayak gitu. Yang lu hasilin apaan kayak gitu? Yang apakah akhirnya kesetaraan itu lahir kayak gitu kan, dan sebagainya? Itu enggak. Yang selalu echoing kesetaraan dan sebagainya adalah mahasiswa ya oke. Okay. Misalkan di sini pengen pengen di apa di disamain, bukan samain ya, pengen di hybridin gitu, dicampur gitu. Ada juga banyak pang-pang yang mahasiswa dan sebagainya, tapi banyak juga yang hipokrit, munafik cuy kayak gitu. Gue soalnya kesel banget. Kesel kenapa? Karena gue di sekeliling gue, teman-teman gue banyak yang kayak gitu, ngaku pang 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 pang, abis itu ya udah dengan kondisi yang ada diam-diam aja, atau ya seenggaknya memperlihatkan empatiknya kayak gitu. Ini enggak. Bahkan orang yang lu look up sebelumnya sama aja kayak gitu. Pang as Pang as a figure edgy yang lu harap abis itu orang lain akan nganggep diri lu, wow, lu rebel DSB kayak gitu. Dan ternyata itu nggak nge-reflect dengan apa yang dia lakuin kayak gitu. Ya lihat aja tuh kayak Desta, ya kan, Vincent Rompis.
gimana dia di YouTube-nya dia sendiri ataupun ketika dia diwawancarain selalu self program MS Sepang, tapi dia di titik akhirnya jadi buzzer gitu kan. Itu nggak memperlihatkan bagaimana oke manusia itu changes every time kayak gitu, tapi yang harus diyakini adalah gimana seorang itu tegak berdiri itu di mana kayak gitu. Nah ini nggak, banyak yang ngehel lah pokoknya. Nah terus kalau misalkan lu lihat lagi, tadi gue lagi ngomongin flower generation, sekarang mulai berkembang lagi isu ataupun spirit perang lagi gitu, World War III gitu, perang dunia ketiga. Lu cek aja itu kelahiran berapa pada presidennya, si Jinping. Oh jangan si Jinping yang pertama cuy, Trump Netanyahu lah, Trump Netanyahu, Ayatollah Khomeini apa Khamenei gue nggak tahu bacanya, terus si Jinping, Putin ya 70 up, 70 up semuanya lah. Berarti kalau 70 up itu kelahiran 50-an gitu kan. Habis itu besar mereka di tahun 70-an lah bisa jadi. Ya spirit-spirit perangnya masih kencang lah. Ya udah, habis itu mereka tetesin ke generasi-generasi yang baru bahwa kita harus perang juga kayak mereka. Bullshit anjir. Lu perang mending sama diri lu sendiri, Trump, siapa lagi Khamenei. Habis itu wah kalau Netanyahu sih emang udah kriminal levelnya ya. Udah nggak jelas lah. Nah, yang pengen gue garis bawahi adalah gimana pada akhirnya perlahan-lahan desain desain framing terhadap generasi yang lahir setelahnya itu dibentuk sedemikian rupa oleh para tycoon ataupun taipan-taipan ini kayak gitu, mulai ngebuat asumsi bahwa generasi setelahnya itu lemah karena tidak mengikuti cara hidup yang lama-lama ini, kemudian generasi yang baru itu justru merusak tatanan generasi yang baru ini nggak punya visi dan sebagainya. Itu adalah upaya untuk mendegrade keberhasilan-keberhasilan justru yang dilahirkan sama generasi-generasi yang lahir di 2000 atau 90-an kayak gitu. Yang 2000-an gitu banyak banget yang udah ya bikin tech product startup, habis itu anything yang generasi lamanya itu nggak bisa ngehandle ataupun ngebayangkan pun nggak. Indonesia di Asia Tenggara aja lah gimana, how big infiltrate of a tech product itu apa ya, absorb in everyday life kayak gitu, mulai dari e-commerce, kemudian apa platform tech travel, kemudian ada juga platform food tech product dan sebagainya. Itu kan justru lahir dari generasi-generasi yang jauh dari generasi perang ini. Nah siapa coba, uh, Nadiem Makarim, kemudian kalau itu Indonesia ya, kalau luar ya Zuckerberg, walaupun dia udah jadi tekno tekno tycoon yang udah ke tram-traman juga. Terus ada juga Jensen Huang, tapi ini kayak agak anomali nih. Ini menarik juga nih, Jensen Huang, Nvidia CEO. Gue coba cek dulu dia kelahiran berapa ya. Nah ini agak anomali cuy dia. Walaupun Steve Jobs juga ada gitu kan di Amerika. Jensen Huang dia kelahiran 63, berarti umurnya 62 sekarang. Nah ini anomali nih, generasi-generasi yang dia hidup di zaman pasca perang yang mana spirit kebenciannya masih tinggi, tapi Jensen Huang tumbuh akhirnya menjadi tech entrepreneur yang besar sampai sekarang kayak gitu. OpenAI dia kan ya kalau nggak salah, lupa deh ya kayak gitu. Itu framing design terhadap generasi setelahnya itu dibentuk sama generasi yang lama di Indonesia. Lu lihat aja media-media gede siapa yang punya, MNC Haritanu, lu lihat umurnya berapa. Terus Trans Group yang punya Hairul Tanjung umurnya berapa, Mahaka yang berapa, Bakri Group, MTech itu umurnya pada berapa gitu. Generasi-generasi perang atau generasi yang ngerasa mereka
mereka nggak mau digoyahin dominasinya. Habis itu gelombang baru masuk, gelombang generasi baru masuk, ada disrupsi di situ. Banyak banget anak muda yang lebih pintar dari mereka, dan itu pun gue akui juga, dan gue respect total cuy, kayak gitu. Dan ini harus, bukan harus ya, uh, generasi perang ini coba buat ngeframingin terus menerus. Jadi gue ngelihat di apa ya, at the down of the west, till the down of the east, itu mereka punya kelahiran 50 60-an gitu, itu punya common apa ya, common logic yang sama, di mana mereka pengennya dominatif bukan kolaboratif. Nah itu tuh, dominatif itu jadi sesuatu yang mereka banggakan, hingga pada akhirnya mereka coba injak siapa yang ada di sekelilingnya yang dirasa bisa jadi kompetitor kayak gitu. Makanya eh political atau democration authoritarianism di Indonesia itu naik, atau bahkan di Asia Tenggara. Ini gue lupa, Eva Warburton kemarin pernah ngomong itu. Ya udah, pemilunya ada, tapi eh, pesaing atau kompetitornya udah didesain gitu. Bukan orang yang bisa menaklukkan si calon utama itu. Itu kan kemarin kayak gitu kejadian di Indonesia. Nah, ya kayak gitu pokoknya. Generasi lama ini generasi flower, habis itu generasi perang ini anjir masih reseh aja gitu loh. Umur udah pada 70, udah pada toku, bentar lagi pada kelar, udah kasih kehidupan ke generasi selanjutnya aja, biar kita yang manage dan apa ya, kelola kayak gitu. Lihat aja generasi lu pada ngatur dan dominatif ini, yang jadi apa, krisis iklim, war, hatred, hoax, buzzing, itu kan diproduksi atau difabricated oleh mereka kayak gitu, entah itu di Indonesia, luar, di Eropa, Amerika dan sebagainya, itu terjadi. Kayak udah itu dulu deh. Buat malam ini 12 menit cukup buat episode 14. Yang penting konsistensi cuy. Udah. Thank you.